Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai standar hosting. Yang beranggotakan saya, Sarah Mutia, dengan NIM 2201072336 dan rekan saya. Saya Sivalia Zafira dengan NIM 2201072003 dengan nomor absen 09 dan rekan saya. Saya Bella Lamdi dengan NIM 2201072011 akan dibacakan oleh rekan saya, Abel Alhamdi. Kepada Abel, disilahkan. Standar costing. Yang pertama ada pengertian standar costing. Biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Lanjut. Yang kedua ada kelebihan dan kelemahan standar costing. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama adalah penting dalam menilai pelaksanaan kebijaksanaan dan sebelumnya. Yang kedua ada pedoman untuk melakukan efisiensi. Yang ketiga ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan kelemahan standar costing. Yang pertama tidak fleksibel, di mana keadaan produksi selalu mengalami perubahan. Yang kedua, tingkat keketatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tetap. Kegunaan standar costing. Yang pertama, menetapkan anggaran. Yang kedua, mengendalikan biaya dan mengukur efisiensi operasi. Yang ketiga, menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. Yang keempat, pembebanan biaya kepada direct material, PGP, dan finishing good. Yang kelima, memberikan dasar penetapan tawaran, kontrak, dan harga jual. Yang ketiga, hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran, namun pada skala yang lebih kecil. Satu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Perbedaan standar costing dan anggaran. Yang pertama ada anggaran. Anggaran merupakan batas yang tidak boleh dilampaui. Yang kedua ada anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan. Yang ketiga, anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Standar costing. Yang pertama, standar costing adalah biaya yang seharusnya dicapai. Yang kedua, standar costing mengutamakan tingkat biaya yang harus ditekan. Yang ketiga, standar costing umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Baiklah, selanjutnya adalah jenis-jenis standar costing. Ada 4 jenis standar costing. Yang pertama adalah standar teoritis. Standar teoritis merupakan standar ideal yang dalam pelaksanaannya sulit untuk dicapai. Yang kedua, standar lama. Standar ini berguna bagi manajemen dalam perencanaan dan pengambilan keputusan jangka panjang. Yang ketiga, merupakan rata-rata biaya waktu lalu. Jenis biaya ini berguna pada saat permulaan perusahaan menerapkan sistem biaya standar. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Hal ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan memperhitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadi. Selanjutnya adalah target costing. Metode ini merupakan metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan.
berdasarkan harga kompetitif, dan demikian perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Selanjutnya, metode dalam penetapan target costing. Yang pertama adalah memperoleh target costing dari perencanaan laba. Target costing berasal dari penjualan dan target profit. Hal ini digolongkan sebagai metode atas ke bawah. Selanjutnya, memperoleh target costing dari perencanaan teknik. Memperkirakan target costing bergantung pada keahlian atau pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Hal ini digolongkan sebagai metode dari bawah ke atas. Selanjutnya, menggabungkan dua metode. Dalam kombinasi metode atas ke bawah dan bawah ke atas, dan ini adalah metode terbaik untuk digunakan. Selanjutnya, Kaizen Costing. Sistem biaya yang digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Selanjutnya ada dasar penetapan Kaizen Costing, di mana langkah pertamanya adalah aktivitas-aktivitas yang diimplementasikan pada kinerja sesungguhnya. Kaizen jika terjadi perbedaan antara biaya sesungguhnya dan biaya target cukup besar setelah produk baru diproduksi selama 3 bulan. Langkah kedua, aktivitas lainnya yang diimplementasikan secara berkesinambungan setiap prode untuk mengurangi perbedaan antara laba target dan laba taksiran, dan dengan demikian untuk mencapai biaya yang diperkenankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siva. Pada Siva, disilakan. Yang ketujuh, perbedaan antara target costing dengan standar costing. Lanjut, Sar. Perbedaan standar costing dengan target costing. Standar costing yang pertama perbedaannya yaitu standar berperan sebagai ukuran perbandingan yang mengukur tambah kemajuan dalam proses pencapaian biaya target. Sedangkan target costing yang pertama, biaya target lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses teknologi standar. Perbedaan yang kedua, biaya standar menunjukkan standar pergerakan teknis, sedangkan target costing biaya target menunjukkan standar pergerakan pasar. Nah, perbedaan yang ketiga, biaya standar ditentukan terlebih dahulu dari analisis internal atas proses produksi, sedangkan target costing biaya target ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Perbedaan standar costing dengan Kaizen Costing. Perbedaannya yang pertama yaitu konsep sistem pengendalian biaya, sedangkan Kaizen Costing konsep sistem pengurangan biaya. Perbedaan yang kedua, asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan Kaizen Costing asumsinya perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, standar costing ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan Kaizen Costing mencapai target pengurangan. Yang keempat, standar costing ini analisisnya bervariasi. Biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual. Sedangkan Kaizen Costing analisis varians biasanya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Lanjut. Perbedaan standar costing dengan Kaizen Costing. Standar costing yang pertama konsep sistem pengendalian biaya, yang kedua asumsi kondisi proses produksi sekarang, yang ketiga memenuhi standar biaya kinerja, yang keempat standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, yang kelima analisis variasi
biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual. Yang keenam, menyelidiki dan menanggapi apabila standar tidak terpenuhi. Sedangkan Kaizen costing yang pertama yaitu konsep sistem pengurangan biaya. Yang kedua, asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Yang ketiga, mencapai target pengurangan biaya. Yang keempat, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulannya. Yang kelima, analisis variasi biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Yang selanjutnya, menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target Kaizen tidak tercapai. Baiklah, hanya itu yang dapat disampaikan dari materi standar costing. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.